Yanto ya, Priyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udza billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan pada malam hari yang cukup dingin ini, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujannya dari langit ya, sehingga kita harapkan semoga hujan yang Allah turunkan kepada kita semua menjadi rahmat bagi kita semua. Dan juga perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hingga malam hari ini tidak bosan-bosannya masih senantiasa memberikan kita berbagai macam bentuk nikmat. Yang nikmat tersebut saking banyaknya tidak mampu kita hitung nikmat tersebut. Baik nikmat iman dan Islam yang masih menancap di dada-dada kita saat hari ini atau di malam hari ini, ataupun nikmat lainnya, nikmat kesehatan, kesempatan, termasuk nikmat hidup. Ya, nikmat kita masih diperkenankan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga saat ini. Karena nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal salih kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, serta masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan pada waktu yang lalu. Maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidup ini dengan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan cinta tersebut kita semakin mudah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah serta lebih mudah untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih kalau kita mengingat nikmat hidup ini, ya kita ingat ya, salah seorang sesepuh kita, orang baik yang kita kenal, Mbah Yadi ya, beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah cukup dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diterima seluruh amal salihnya, diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melampangkan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini
insyaallah kita akan bersama-sama membaca surah Al-Mutaffifin sekaligus mentadabburi isi dari surah Al-Mutaffifin, yaitu surah yang ke-83. Sebelum kita memulai kajian kita di malam hari ini, mari kita doakan terlebih dahulu salah seorang saudara kita yang selama ini senantiasa bersama kita di majelis taklim, ya, yaitu Bapak Priyono dan juga Ibu Rofi, Pak, ya, beserta anaknya. Ya, saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Ya, info yang kami dapatkan sakit demam, Pak, ya. Demam. Maka mari kita mendoakan beliau berdua serta anaknya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, karena kabarnya sudah sepekan ini merasakan sakit ini. Maka mari bersama-sama kita menghadirkan hati kita mulai majelis kita dengan mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada mereka dan bisa kembali bermajelis taklim bersama kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين من مرضهم. اشفهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين من مرضهم. اشفهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي Pak Priyono wa zawjatah wa waladah min maradhihim. اشفهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab disembuhkannya saudara kita dan juga diberikan kesembuhan juga kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini diberi ujian sakit. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum kita lebih lanjut mentadabburi surah Al-Mutaffifin, kita baca terlebih dahulu surah Al-Mutaffifin ini. Kami bacakan, silahkan Bapak Ibu sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون
Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqim makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Mutaffifin mendatangkan pahala 10 pahala dari setiap hurufnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita mentadaburi surah Al-Mutaffifin yang barusan telah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu sudah kita sempat bahas tentang surah Al-Mutaffifin ini, yang mana surah Al-Mutaffifin merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang menjelaskan tentang bagaimana akibat perbuatan apapun yang kita lakukan selama di dunia ini. Secara umum, manusia kelak di hari kiamat itu hanya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah fujar, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang suka berbuat dosa. Kemudian golongan yang kedua adalah al-abrar. Al-abrar adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Sungguh celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Di sini sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, konteksnya adalah berbuat curang khususnya dalam perdagangan. Berbuat curang dalam hal mengurangi takaran. Nah, di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wail. Sungguh celaka bagi mereka. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbasin nasi kailan. Dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, itu penduduk Madinah, Bapak Ibu sekalian, termasuk orang-orang yang sangat tidak baik dalam menakar timbangan. Mereka sering berbuat curang. Maka apa? Fa anzalallahu ta'ala wailul lil mutaffifin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengabarkan atau menurunkan firman-Nya, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang. Nah, maka ketika itu kaum muslimin yang ada di kota Madinah tidak lagi berani melakukan kecurangan. Nah, siapa mereka al-mutaffifin itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu mereka-mereka yang kalau seandainya menerima takaran dari orang lain, wa idzaktalu alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau menerima takaran dari orang lain, yastawfun, mereka minta disempurnakan. Bahkan mereka minta apa? Dilebihkan takarannya. Tapi apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau giliran mereka yang menakar untuk mereka jual kepada sang pembeli, apa yang mereka lakukan? Atau mereka menimbang barang yang akan mereka jual, yukhsirun, mereka mengurangi takaran. Baik mungkin timbangannya yang diolah biar enggak ketahuan curang. Sekarang kan kalau sudah untuk berbuat curang itu akan diakali sebagaimana atau dengan sedemikian rupa sehingga enggak ketahuan curang. Manusia memang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari kebangkitan, hari akhir, yaumul qiyamah, kemudian apa? Dia berbuat curang dalam perdagangannya, perniagaannya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yang melakukan kecurangan ini, tidakkah mereka mengira annahum mab'utsun, bahwa mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah Subhanahu wa taala menegur, memberikan peringatan
bagi orang-orang kok masih tetap saja diingatkan, kok masih saja mengurangi takaran atau berbuat curang, apakah mereka mengira bahwasanya kelak mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban dan ada konsekuensi dari perbuatan jahatnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam. Ya, mengancam bahwasanya kelak akan ada hari di mana di hari tersebut dibangkitkan manusia untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, termasuk kecurangan yang ia lakukan ketika di dunia. Ya, kalau seandainya di dunia kita berbuat curang, nggak tahu orang, nggak ada yang tahu, aman. Ya, tapi hati-hati, kelak di akhirat tidak akan ada yang aman dari pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin azim, yang mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang agung, hari yang menakutkan, hari yang menegangkan, hari yang mencekam. Ya, itu hari kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di mana di hari yang agung tersebut, yang mencekam tersebut, yang menegangkan tersebut, yang menakutkan tersebut, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari tersebut seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Lirabbil alamin, untuk menghadap Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surah Al-Mutaffifin ini akan dahsyatnya akhirat kalau seandainya kita kemudian tidak mempersiapkan diri sejak di dunia ini. Ya, bahkan ya, yaumul akhirah atau hari kiamat atau akhirat itu merupakan yaumul hasrah, hari penyesalan. Bahkan yang menyesal di hari tersebut bukan hanya orang-orang yang berbuat jahat, karena kalau orang berbuat jahat sudah jelas dia akan menyesal. Karena dia apa? Melihat betapa mengerikannya azab yang akan Allah siapkan pada mereka. Ya, tapi ternyata apa? Penyesalan di hari tersebut ternyata dirasakan juga oleh orang-orang yang beriman dan beramal salih. Mengapa mereka menyesal? Menyesal kenapa kok dulu tanggung banget beramalnya? Kenapa kok dulu sedekahnya kok tanggung sekali, padahal saya punya uang lebih? Kenapa kok dulu saya masih kurang semangat mendatangi majelis ilmu? Kalau dulu ketika saya hidup kok, kenapa kok saya cuma baca Al-Quran setiap hari 1 juz saja, padahal saya mampu untuk baca 2 juz sampai 3 juz. Nah, itu apa? Artinya di hari tersebut orang yang baik pun, orang yang senantiasa beramal solih pun, mereka menyesal. Kenapa kok tidak lebih maksimal lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia saat itu dihadapkan kepada Rabbul Alamin yang dahulu dia sudah diingatkan dengan Al-Qur'an ini. Nah, ini. Maka kemarin sudah kita sebutkan, ya, sebutkan bahwasanya bagaimana kondisi ketika hari kiamat. Ya, di antaranya sebuah hadis yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bashir al-Ghifari, kaifa anta sani'un fi yaumin yaqumun nasu fihi 300 sanah li rabbil alamin min ayyamid dunya la ya'tihim fihi khabarun minas sama'i wa la yu'maru fihim bi amr. Qala Bashir, al-musta'anullah. Qal fa idza awaita ila firashika fata'awwadh billahi min kurabi yaumil qiyamati wa su'il hisab. Rawahu Ibnu Jarir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata kepada seorang sahabat yang bernama Bashir al-Ghifari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kaifa anta sani'un fi yaumin yaqumun nasu fihi 300 sanah li rabbil alamin. Apa yang akan engkau perbuat, ya, di hari di mana hari tersebut manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka berdiri selama 300 tahun li rabbil alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, min ayyamid dunya, dari hari-hari yang di dunia ini.
La ya'tihim fihi khabarun minas sama wa la yu'maru fihim bi amr. Yang mana rentan waktu selama 300 tahun itu tidak ada kabar apapun dari langit, wa la yu'maru fihim bi amr, dan tidak ada yang memutuskan perkara mereka. Ya. Artinya apa? Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya yang mulia agar apa? Agar kita mempersiapkan di hari di mana di hari tersebut seluruh manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dibangkitkan tersebut disuruh berdiri ya, dengan kondisi matahari didekatkan qadra mil au milain, sedekat 1 atau 2 mil ya, sehingga seluruh manusia ketika itu apa? Akan basah kuyup dengan keringatnya tergantung amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan itu mereka dalam kondisi seperti itu bertahun-tahun. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bayangkan kita berdiri 1 jam saja di tengah terik matahari, apa yang kita rasakan, Pak? Walah, nggak karu-karuan ya. Kepala pusing, panas, nyut-nyutan. Pokoknya kalau sudah rasanya luar biasa, mengerikannya. Ini apalagi kelak di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sedemikian dekatnya sehingga apa? Seluruh manusia akan berkeringat sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan sahabatnya akan hari ini. Artinya apa? Agar kita persiapan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang sangat menyesal, orang yang akan celaka kalau dibangkitkan dan kemudian berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Bashir mengatakan al-musta'anullah, ketika itu yang aku bisa mintai pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang saking dahsyatnya, saking menakutkannya hari tersebut. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Bashir, fa idza awaita ila firashika fata'awwadz billah. Kalau seandainya engkau hendak tidur, berangkat ke kasurmu, maka jangan pernah lupa untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari sulitnya hari kiamat. Dari sulitnya kondisi pada hari kiamat. Wasu'il hisab, dan juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari hisab yang buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan luar biasanya mengerikan ya, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdiri bertahun-tahun untuk menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa membantu kita hanyalah amal salih kita. Ya, keimanan kita. Itu yang bisa membantu kita. Keluarga kita, istri kita, anak kita sudah sibuk dengan dirinya masing-masing. Nah, maka mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa memaksimalkan hidup, memaksimalkan diri untuk memperbanyak amal salih, jangan pernah kita terlalaikan dengan dunia. Ya. Dan juga kita perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari wa Muslim, beliau mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa bidzilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingat tadi hari yang tadi sangat dahsyatnya, mengerikannya Pak, menegangkannya, mari kita bayangkan hadis ini ada 7 golongan dan usahakan kita termasuk dari 7 golongan tersebut. Ya, 1 atau kalau bisa semuanya kita termasuk andil di dalamnya. Ya, agar apa? Agar kita bisa mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama adalah orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, imamun adil. Seorang pemimpin yang adil. Ya, kalau kita menjadi seorang pemimpin, berusahalah untuk adil. Dari hal terkecil, pemimpin keluarga ya, atau memimpin RT misalnya, memimpin RW atau memimpin kampung atau memimpin suatu perusahaan. Usahakan kita apa? Memimpin dengan keadilan. Karena ketika kita bisa adil dalam memimpin, maka itu menjadi penyebab kita akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di saat kita sangat membutuhkan naungan tersebut. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbih ta'ala. Yang kedua adalah seorang pemuda. Nah, ini alhamdulillah ya, ada beberapa pemuda yang hadir bersama kita. Pemuda-pemuda ini kata Rasulullah SAW itu termasuk salah satu yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda? Karena biasanya pemuda itu lebih senang berfoya-foya. Ya, pemuda itu apa? Biasanya lebih senang kongko-kongko, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ya, suka menghabiskan waktu mereka dengan kemaksiatan. Maka bentuk surprise dari Allah Subhanahu wa taala,
bentuk kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi pemuda yang memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka termasuk salah satu dari 7 golongan yang akan Allah naungi kelak. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, adalah seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Jadi yang ia ingat senantiasa masjid. Kenapa dia ingat masjid? Karena untuk beribadah di dalamnya. Ya, karena memang ketika kita pertama kali kita melangkahkan kaki kita masuk ke masjid, itu kalau kita niatkan iktikaf, selama kita di dalam masjid, kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kangen ke masjid, sehari kalau nggak ke masjid itu kok galau, nah itu pertanda dia insya Allah akan termasuk menjadi salah satu golongan yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat. Ya. Kalau di sini kita contohkan saja Mbah Yadi ya, Masya Allah, kita menyaksikan beliau luar biasa. Dalam kondisi beliau yang keterbatasan tersebut, beliau masih menyempatkan setiap subuh untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal solihnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat, yaitu apa? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu itu karena Allah. Mereka bertemu karena kepentingan Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati dalam kebaikan, sama-sama belajar ilmu. Nah, jadi mereka berteman dan saling mencintai karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya karena Allah dan berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atan dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Yang selanjutnya adalah seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan tinggi dan juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Ya, faqal, ya, dirayu untuk melakukan perbuatan zina. Faqala, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia mengucapkan inni akhafullah, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan nafsunya untuk mengikuti rayuan wanita tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini menunjukkan bahwasanya ya, seorang laki-laki itu emang ujian yang paling berat adalah seorang wanita. Ya, apalagi wanita tersebut memiliki kedudukan dan memiliki harta yang banyak, ditambah juga apa? Cantiknya luar biasa. Sudah, kalau laki-laki normal, kalau nggak dipertolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjerumus kepada hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang laki-laki yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya berkata inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah, ketakutanku kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar sehingga aku lebih berkorban untuk meninggalkan nafsuku ini, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang kita membutuhkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun, yang keenam adalah seorang laki-laki tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki, ya, walaupun di sini laki-laki Bapak Ibu sekalian ya, tapi ini berlaku juga bagi ibu-ibu. Ya. Yaitu seseorang yang bersedekah, gemar bersedekah. Ya, jadi kalau kita mau dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita juga bergemar bersedekah. Tapi sedekahnya bagaimana? Tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dia bersedekah dengan suatu sedekah, tapi kemudian apa? Fa akhfaha. Dia sembunyikan sedekahnya. Artinya apa? Tidak ada yang mengetahui dia bersedekah kecuali apa? Dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia sembunyikan hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga saking pintarnya dia menyembunyikan amal solihnya ini, sedekahnya ini, seolah-olah apa? La ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal kan mereka bersama-sama terus, Pak ya. Tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, ketahuan oleh tangan kiri. Ini perumpamaan. Artinya saking dia pinternya menyembunyikan amal solihnya, tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, untuk menjaga keikhlasannya.
Maka orang seperti ini juga akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Yang terakhir, golongan yang terakhir yang ketujuh, yaitu seorang laki-laki yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, fafadat ainah. Kemudian apa? Mengalir air mata dari kedua matanya. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan seluruh perbuatan dosa yang ia lakukan, baik yang diketahui manusia ataupun tidak diketahui oleh manusia. Sedih ya ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa memanfaatkan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka siapa saja yang senantiasa menyendiri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia masuk ke dalam hatinya, kemudian bisa meneteskan air mata, maka hal tersebut termasuk orang yang akan kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di malam hari ini kita pilih dari 7 golongan ini mana yang bisa kita lakukan. Kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi 7 ini karena memang manusia itu berbeda-beda kemampuannya. Ya, yang banyak harta bisa melakukan banyak sedekah. Yang tidak punya harta bisa apa? Bisa kemudian berzikir, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian suka bergaul, bisa mencari teman karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya apa? Diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau kita memang mau mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang sangat menegangkan tersebut. Bapak-bapak sekalian dan yang dirahmati dan juga ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang tadi mereka itu tidak menghiraukan akan adanya hari kebangkitan sehingga mereka melakukan kecurangan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali jangan lakukan hal tersebut. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih peringatan dulu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kalau mengazab itu Bapak Ibu sekalian, enggak langsung diazab. Dikasih peringatan dulu. Terkadang peringatan tersebut apa? Berkali-kali. Kalau kita manusia mungkin kita peringati 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, SP1, SP2, SP3 Pak ya, istilahnya. Ya. Tapi apa? Kadang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia ini karena rasa cinta dan sayang Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, itu berkali-kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali jangan lakukan hal tersebut. Kenapa? Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Karena sesungguhnya kitab catatan amal al-fujjar, orang-orang yang suka berbuat dosa, orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, telah Allah catat, Allah letakkan di sijjin. Sijjin itu adalah, ya dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan sijjin itu diambil dari kata sijen. Sijen itu artinya penjara. Kalau dalam bahasa Arab sijin itu artinya tempat yang sempit. Tempat yang sempit. Maka kalau penjara itu apa? Tempatnya sempit Pak ya. Nah, itu apa? Catatan amal orang-orang yang berbuat durhaka itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sempit. Disebutkan apa? Diletakkan di dasar bumi yang paling bawah. Di tempat yang paling sempit. Nah, itu insya Allah kita akan bahas atau kita jelaskan lebih lanjut insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dan kita pelajari bersama-sama di malam hari ini bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya kepada bapak-bapak sekalian dan juga ibu-ibu sekalian. Aku qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.